Yosaku mengungkapkan tujuan Nami adalah Arlong Park, markas bajak laut paling terkenal di East Blue. Yosaku memperingatkan Luffy dan Sanji tentang bahaya yang akan dihadapi, karena Arlong adalah manusia ikan yang berasal dari Grand Line. Arlong sebelumnya bekerja dengan Jinbe dari 7 Shichibukai, bajak laut yang diakui dan bekerja untuk pemerintah seperti Mihawk. Akhirnya, Nami tiba di Arlong Park, di mana Arlong sedang menyuap seorang perwira marinir. Sesampainya di pulau, Zoro bersiap untuk menyerang pangkalan, tetapi Usopp dan Johnny menghentikannya, mengikatnya dengan tali dan berlayar mengelilingi pulau. Namun, mereka terlihat oleh manusia ikan. Usopp dan Johnny meninggalkan kapal, meninggalkan Zoro yang terikat di kapal. Johnny dan Usopp tiba di desa Gosa dan menemukan seluruh desa telah hancur dan semua rumah telah terbalik. Seorang manusia ikan menjelaskan bahwa desa tersebut dihancurkan oleh monster laut milik Arlong, Momo, karena memprotes kekuasaan Arlong. Ia kemudian mencoba menangkap Usopp, tetapi diselamatkan oleh seorang penduduk desa, Nojiko, yang mengalihkan perhatian bajak laut itu. Sementara itu, Zoro ditangkap dan diinterogasi oleh Arlong. Tiba-tiba dari kegelapan, Nami keluar dan menghadapi Zoro, mengungkapkan bahwa dia adalah seorang perwira dan kartografer yang bekerja untuk bajak laut Arlong. Ketika Luffy, Sanji, dan Yosaku sedang makan di dek, mereka diserang oleh Momo. Momo menyerang kapal untuk mendapatkan makanan, tetapi Luffy dan Sanji melawan dan menjatuhkannya kembali ke laut. Usopp dibawa ke rumah Nojiko, dan dia diberitahu tentang kesetiaan Nami kepada Arlong. Hal ini membuat Usopp menyesali pengkhianatan Nami. Nojiko juga mengungkapkan bahwa dia merupakan saudara angkat Nami. Sementara itu, Zoro berhadapan dengan Arlong dan Nami. Zoro menyadari reaksi aneh Nami saat ia mendengar perihal ibunya. Zoro lalu melompat ke kolam dengan tangan dan kaki yang terikat tali. Tiba-tiba, Nami menyelam dan menyelamatkannya. Seorang manusia ikan melaporkan telah melihat Usopp di dekat desa Kokoyashi. Hal ini mendorong Arlong untuk pergi ke desa itu. Di desa Kokoyashi, Arlong menemui Genzo atas kepemilikan senjata. Arlong memutuskan untuk mengeksekusi Genzo. Namun, Usopp menembaknya dengan ketapel. Marah, Arlong berencana menghancurkan desa, tetapi kru Arlong mencegahnya karena takut kehilangan sumber pendapatannya. Saat Arlong pergi, Nami membebaskan Zoro dan mengunjungi makam di atas tebing. Dia menyatakan niatnya untuk mengumpulkan 100 juta berry untuk membeli kembali desanya dari Arlong. Setelah dibebaskan, Zoro mengalahkan semua bajak laut di Arlong Park. Sementara itu, Luffy memaksa Momo untuk membawa mereka ke Arlong Park. Luffy, Sanji, dan Yosaku berlayar menuju Arlong Park dengan bantuan Momo. Pada saat yang sama, Usopp menghindari kejaran bajak laut Arlong yang marah. Meskipun berhasil lolos dari serangan lawan, ia jatuh dari tebing, menarik perhatian Chu, salah satu perwira Arlong. Ia ditangkap dan dibawa ke Arlong Park. Setelah menaklukkan semua manusia ikan yang ada di Arlong Park, Zoro bertemu dengan Hachan. Karena mengira Zoro sebagai tamu, Hachan bersedia mengantar Zoro ke desa Kokoyashi. Zoro berangkat tepat sebelum Arlong kembali ke markas dan menemukan kerusakan yang terjadi di markas. Kurobi, salah seorang perwira Arlong, mengetahui bahwa Zoro adalah seorang pemburu bajak laut dan menduga bahwa Nami telah membantunya melarikan diri. Nami datang untuk membalas tuduhan yang ditujukan kepadanya, tetapi Kurobi melaporkan penemuan peta harta karun di kamar Nami yang menunjukkan bahwa dia menyimpan harta karun di desa Kokoyashi. Untuk membuktikan kesetiaannya kepada bajak laut Arlong, dia menusuk perut Usopp menyebabkannya jatuh ke dalam kolam. Nami pergi ke kamarnya, melihat kapal yang ditumpangi Luffy telah tiba di Arlong Park. Kapal itu terlempar ke langit, bertemu Zoro di hutan, dan menabrak Zoro melewati sawah. Pada saat itu, Johnny, yang telah menyaksikan Nami menusuk Usopp, melaporkan pembunuhan Usopp kepada Luffy, Zoro, dan Sanji. Nami berhadapan dengan kru di sawah, menjelaskan kesetiaannya kepada bajak laut Arlong dan meminta mereka meninggalkan pulau. Namun, Luffy dengan keras menolak hal itu, berbaring di jalan untuk tidur. Johnny dan Yosaku memutuskan untuk berpisah dengan kru. Usopp, yang ternyata masih hidup, bersatu kembali dengan kru, mengungkapkan bahwa Nami menusuk punggung tangannya sendiri, meninggalkannya tanpa terluka, dan membiarkannya melarikan diri hidup-hidup. Sementara itu, marinir ke-77 datang untuk menangkap Arlong. Marinir menyerang Arlong Park, tetapi Arlong dengan mudahnya menghalau serangan itu. Arlong lalu mengirim 3 perwiranya untuk melawan marinir. Chu menyerang marinir di atas kapal, Kurobi menghancurkan kemudi, dan Hachan menciptakan pusaran air buatan agar dapat menenggelamkan kapal. Kemudian, Arlong, untuk mencegah Nami membeli desa Kokoyashi, memanggil Kapten Nezumi ke Arlong Park. Nojiko bertemu dengan Nami. Nami lalu mengungkapkan bahwa ia benar-benar senang ketika bersama Luffy dan kawan-kawan. Nojiko kemudian pergi menemui kru untuk menjelaskan kepada mereka tentang siapa Nami yang sebenarnya. Tetapi Luffy pergi karena dia tidak ingin mendengarnya. Nojiko lalu menceritakan bahwa ia dan Nami dibesarkan oleh seorang wanita marinir bernama Belmer. Chu, Kurobi, dan Hachan menemukan reruntuhan kapal di sawah. Mereka melihat Luffy yang sedang berjalan di area tersebut dan menghadapinya. Sementara itu, Nojiko menceritakan masa lalu Nami. Keduanya dibesarkan di pinggiran desa Kokoyashi oleh ibu angkat mereka, Belmer. Sebagai keluarga miskin, Nami sering mencuri buku kartografi navigator dan Nami hanya menerima pakaian bekas dari Nojiko. Marah dengan kurangnya uang yang dimiliki keluarganya, dia melarikan diri dari rumahnya dan mencari perlindungan di kantor Genzo. Genzo menjelaskan kepada Nami bagaimana dia diadopsi. Ketika Belmer, sebagai marinir, sedang bertugas di medan perang, dia bertemu dengan Nojiko dan bayi Nami. Dia memutuskan untuk mengadopsi dan membawa keduanya ke desa Kokoyashi dan membesarkan mereka seperti anak-anaknya sendiri. Pada saat itu, Nojiko tiba untuk menjemput Nami dan keduanya kembali ke rumah Belmer untuk makan malam. Namun desa Kokoyashi kemudian diserang bajak laut Arlong. Arlong mendeklarasikan desa Kokoyashi sebagai wilayah kekuasaannya dan semua warga harus membayar upeti kepadanya sebagai ganti nyawa mereka. Ketika mereka hendak selesai mengumpulkan upeti, mereka menemukan asap yang keluar dari rumah Belmer. Nojiko dan Nami khawatir akan keselamatan Belmer, bergegas ke rumah mereka untuk memperingatinya.
Bajak laut Arlong mendatangi Belmer di rumahnya untuk membayar upeti bulanan. Belmer mencoba membela diri berkat pelatihan selama di marinir, tetapi Belmer tidak mampu melawan Arlong dan juga tidak mampu membayar untuk dirinya dan anak-anaknya karena hanya memiliki 100.000 berry. Sementara itu, Nako mencoba membujuk Nami dan Nojiko untuk meninggalkan desa, sehingga Belmer mampu membayar untuk dirinya sendiri. Namun, Belmer menolak. Dia tidak mau menyangkal keberadaan keluarganya dan membayar upeti untuk putri-putrinya, bukan untuk dirinya sendiri. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Nojiko dan Nami, dia ditembak mati oleh Arlong. Terkesan dengan keahlian Nami dalam menggambar peta, Arlong membawanya dan menerimanya menjadi anggota kru, di mana ia diberi banyak uang. Nami bermaksud mengumpulkan 100 juta berry agar ia dapat membeli kembali desa Kokoyashi dari Arlong. Di bawah Arlong, Nami menjadi pencuri yang mencuri dari bajak laut lain dan mengubur tabungannya di bawah tanah sampai tercapai tujuannya untuk membebaskan desa Kokoyashi dari kekuasaan Arlong. Kembali ke masa sekarang, Nami berhadapan dengan Nezumi. Karena harta karun miliknya adalah barang curian, Nezumi merampas harta karunnya, menyitanya sebagai milik pemerintah. Nezumi mendatangi rumah Nami untuk menyita hartanya. Meskipun Nami memberikan perlawanan terhadap para marinir, Nezumi tetap melaksanakan aksinya. Seorang marinir menemukan harta karun Nami yang terkubur di kebun. Nezumi menyita seluruh harta itu dan mengambil sebagian untuk dirinya sendiri. Nami menyadari bahwa Arlong mengirim Nezumi untuk menyita hartanya sehingga Nami tidak dapat membebaskan desa Kokoyashi. Ketika Nami mencoba menyerang Nezumi, Nezumi menembak Nojiko dari belakang. Sementara Nojiko dirawat oleh Nako, Nami berhadapan dengan Arlong. Arlong berdalih bahwa dia tidak melanggar janjinya dengan mengirim Nezumi untuk menyita harta Nami. Dikhianati, Nami kembali ke desa. Penduduk desa yang dipimpin oleh Genzo memutuskan untuk berperang melawan Arlong. Mengetahui bahwa hal tersebut hanya mengantarkan nyawa, Nami mencoba mencegahnya, tetapi tekad mereka sudah bulat dan mereka tetap menuju Arlong Park. Marah dan putus asa akibat tindakan Arlong, Nami berulang kali menusuk tato bajak laut Arlong di bahunya. Untung saja ada Luffy yang menghentikan tindakan Nami tersebut. Setelah beberapa kali menyangkal, akhirnya Nami meminta bantuan Luffy. Tanpa ragu, Luffy setuju untuk membantu Nami. Bersama-sama Zoro, Sanji, dan Usopp, Luffy menuju ke Arlong Park. Tiba di Arlong Park, Luffy langsung mencari Arlong. Kru menerobos masuk ke Arlong Park, dan Luffy meninju Arlong karena telah membuat Nami menangis. Hachan mengenali Zoro, dan melihat bahwa Usopp masih hidup, menyadari bahwa Nami telah mengkhianati mereka. Hachan memanggil Momo, tetapi Luffy menggunakan Gomu Gomu no Kazaguruma, melumpuhkan Momo, dan mengalahkan semua bajak laut Arlong kecuali Arlong dan perwiranya. Namun Luffy tidak bisa bergerak ketika ia menjejakkan kakinya ke lantai beton. Hachan menutupi Luffy dengan tinta hitamnya, lalu menghancurkannya dengan puing-puing. Dengan bantuan Sanji, serangan itu gagal melukai Luffy, tetapi kaki Luffy masih tertancap di tanah. Sanji memutuskan untuk melawan Kurobi. Zoro memilih Hachan dan Usopp secara tidak sengaja membuat Chu mengejarnya. Chu mencoba menghentikan penduduk desa yang akan memberontak, tetapi Usopp menembaknya. Chu mengejar Usopp keluar dari markas. Karena Luffy masih tidak dapat bergerak, Arlong mengangkat Luffy beserta sebidang tanah yang masih menempel di kakinya. Ia melempar Luffy ke dalam kolam hingga tenggelam. Zoro dan Sanji tidak dapat menyelamatkannya sebelum mengalahkan lawan mereka masing-masing, karena Kurobi dan Hachan memiliki keunggulan fisik di bawah air. Zoro bertarung melawan Hachan. Meskipun Hachan tidak bersenjata, Zoro kesulitan mengalahkannya karena ia masih terluka akibat duelnya melawan Mihawk. Hachan naik ke markas untuk mengambil senjatanya, sedangkan Zoro rubuh jatuh ke tanah dikarenakan dia belum pulih dari lukanya. Melihat Zoro yang masih lemah, perhatian Sanji teralihkan sehingga Kurobi dapat menyerangnya dan Sanji terpental keluar. Dengan tekad dan janjinya terhadap Luffy, Mihawk, dan Kuina, Zoro bangkit. Zoro meminjam pedang milik Johnny dan Yosaku dan berhasil melukai Hachan. Tidak terima, Hachan menyerang luka Zoro. Meskipun lukanya mungkin terbuka lagi, Zoro mengalahkan Hachan dengan Tatsumaki, menghancurkan keenam pedang Hachan dan melemparkannya ke udara. Walaupun Zoro berhasil mengalahkan Hachan, Zoro terlalu terluka untuk menyelam ke dalam air. Kurobi yang melihat hal itu mencoba menyerang Zoro. Beruntung Sanji datang tepat waktu. Tetapi mengingat Luffy masih tenggelam, Sanji terpaksa menyelam untuk menyelamatkan Luffy. Tidak mau membuang kesempatan, Kurobi ikut terjun ke kolam. Di dalam air, Sanji melihat Genzo sedang menyadarkan Luffy dan Nojiko mengangkat kepala Luffy agar ia dapat bernapas. Namun, tiba-tiba Kurobi menyerang Sanji dari belakang. Sementara itu, Nami memutuskan untuk kembali ke Arlong Park dan bergabung dalam pertempuran. Kurobi bertarung dengan Sanji di bawah air. Kurobi mengikat Sanji dengan rambutnya, lalu memukul Sanji dengan Fishman Karate, membuat Sanji terpental ke arah dinding. Ketika Sanji hendak ke permukaan, Kurobi menangkap Sanji dan membawanya menyelam ke dalam air, menyebabkan perubahan tekanan air yang dapat menghancurkan tubuhnya. Sanji kemudian meniupkan udara ke insang Kurobi, melukainya, dan kembali ke permukaan. Meskipun Kurobi mengancam akan menggunakan jurus andalannya, Sanji menggunakan serangkaian serangan cepat, membuat Kurobi kewalahan menyingkapinya. Diakhiri dengan Moton Shot, Sanji mengalahkan Kurobi dan membuatnya terhempas ke gedung. Sementara itu, Usopp berpura-pura mati untuk menghindari Chu. Tetapi setelah mengingat akan apa yang dilakukan oleh teman-temannya, Usopp memutuskan untuk menghadapinya. Ketika Chu menghampirinya, Usopp bersembunyi di hutan dan melemparkan sebotol alkohol ke arah Chu. Chu kemudian menggunakan air dari sawah untuk menembaki Usopp. Saat Chu mendekat untuk menghabisinya, Usopp menembakkan proyektil yang membakar Chu, mengingat tubuh Chu yang dilapisi oleh alkohol. Usopp
lalu memukulnya dengan palu sampai dia pingsan. Di Arlong Park, Nojiko dan Genzo bertukar tempat dan Arlong menyerang Zoro dan Sanji, tetapi Nami datang untuk membantu mereka melawan Arlong. Arlong berjanji kepada Nami kalau ia tidak akan melukai penduduk desa Kokoyashi, dia hanya akan membunuh kru topi jerami jika Nami menyerah. Tetapi Nami menolak tawaran itu dan ikut bertempur, meskipun harus mengorbankan penduduk desa. Sementara itu, Nojiko berhasil menyadarkan Luffy, tetapi sebagian besar tubuhnya masih terperangkap di dalam air. Sementara Sanji menyelam ke dalam air untuk memecahkan semen yang menjebak Luffy, Zoro bertarung melawan Arlong, mencoba mematahkan hidung gergajinya. Usopp juga muncul, mengumumkan kemenangannya melawan Chu. Arlong mengalahkan Zoro dengan menusuknya dengan hidungnya dan melepaskan perbannya, melihat luka yang dideritanya dari Mihawk. Di dalam air, Sanji bersiap untuk membebaskan Luffy, tetapi Hachan yang telah sadarkan diri mengejarnya. Namun, karena memaksakan diri, Hachan kembali membuka luka yang dideritanya dari Zoro dan pingsan lagi karena kehilangan darah. Sanji menghancurkan semen yang menempel di kaki Luffy, membebaskannya. Luffy meluncur keluar dari kolam. Ia menggunakan serangkaian serangan terhadap Arlong. Tidak lupa, Luffy mengejek fisik Arlong, membuatnya semakin marah. Arlong menyerang Luffy, menggigit pilar batu dengan giginya. Luffy kemudian mengambil pedang untuk menyerang Arlong, tetapi Arlong mematahkan pedang tersebut dengan giginya. Luffy kemudian meninju wajah Arlong, menghancurkan giginya, tetapi Arlong mampu menumbuhkan kembali giginya dengan gigi baru yang lebih kuat. Ia kemudian menggunakan giginya sebagai senjata genggam, menyerang Luffy tanpa henti. Beruntung, Luffy memakai salah satu tubuh anak buah Arlong sebagai tameng. Arlong terkejut. Luffy lalu menyerang Arlong, membuat gigi Arlong terlepas. Luffy kemudian mengambil satu set gigi Arlong, memakainya dan menggunakannya sebagai senjata. Arlong lalu menggunakan Shark on Darts, di mana ia menyelam ke dalam air, lalu menyerang Luffy dengan hidung gergajinya. Ia menggunakan serangan ini terhadap Luffy beberapa kali, namun Luffy mampu menghentikannya dengan menggunakan tangannya yang seperti karet. Arlong memiliki kemampuan yang mirip dengan Sea King, menjadi lebih kuat dalam keadaan marah. Dalam keadaan ini, ia mengambil senjatanya, Kiribachi, sebuah zanbato seperti gergaji dengan bilah seperti gigi. Arlong lalu menyerang Luffy dengan Kiribachi, memojokkan Luffy, membuat Luffy masuk ke dalam pagoda. Di dalam pagoda, Luffy menemukan ruang kartografi tempat Nami menggambar petanya. Di depan Arlong, Luffy menyatakan Nami sebagai navigatornya. Luffy melihat pena lama Nami berlumuran darahnya, memperlihatkan penyiksaan yang dialaminya. Marah, Luffy mematahkan Kiribachi dengan tangannya, lalu menghancurkan peta di ruangan itu. Nami yang melihat hal itu, berterima kasih kepada Luffy atas perbuatannya. Arlong dengan marah menggigit bahu Luffy, tetapi Luffy berhasil mematahkan hidung Arlong. Arlong mencoba teknik Shark on Tooth melawan Luffy, tetapi Luffy menggunakan Gomu Gomu no Ono, membuat Arlong jatuh dan mendarat di lantai dasar tak sadarkan diri. Serangan Luffy menyebabkan bangunan itu runtuh. Luffy muncul dari reruntuhan dan menyatakan Nami sebagai anggota krunya. Warga desa merayakan pembebasan mereka dari Arlong, tetapi dihentikan oleh Nezumi. Para kru menyerang para marinir, memerintahkan mereka untuk menangkap Arlong dan mengembalikan kekayaannya kepada penduduk desa. Sebelum melarikan diri, Nezumi bersumpah akan membalas dendam. Kembali di desa Kokoyashi, Genzo meminta maaf kepada Nami karena telah mengucilkannya. Sementara itu, Nezumi kembali ke markas, melaporkan Luffy, dan meminta agar bounty yang tinggi dikeluarkan atas namanya. Berita kekalahan Arlong menyebar ke semua desa di Pulau Konomi, dan penduduk desa merayakan pembebasan mereka. Saat Luffy makan dan Zoro menerima perawatan yang tepat, Nami mengunjungi makam Belmer bersama Nojiko dan Genzo, di mana ia mengungkapkan niatnya untuk meninggalkan desa dan bergabung dengan kru topi jerami. Malam pun tiba, Luffy, Usopp, Zoro, dan Sanji bersama-sama dengan penduduk desa, mereka bersenang-senang merayakan kemenangan mereka melawan bajak laut Arlong. Dan Nami meminta Nako untuk mengganti tato bajak laut Arlong miliknya. Saat hendak meninggalkan rumahnya untuk pergi bersama Luffy, Nami merasakan kehadiran Belmer bersamanya. Bahagia, ia kemudian pergi, meninggalkan 100 juta berry miliknya. Sesampainya di dermaga, Nami mengabaikan warga yang mencoba mengucapkan terima kasih kepadanya saat ia berlari dan bersiap-siap untuk pergi. Ia melompat ke Going Merry. Di atas Going Merry terungkap bahwa ia mencopet warga desa saat ia berlari melewati mereka. Walaupun telah dicuri, warga desa tetap berterima kasih kepadanya saat ia pergi. Sementara itu, terungkap bahwa Genzo tidak lagi membutuhkan kincir anginnya, meninggalkannya di makam Belmer.